Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat untuk semesta alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Makanya berkali-kali itu dia, terima atau tidak terima, suka atau tidak suka, Nabi Muhammad SAW ini bukan Nabi umat Islam, tapi Nabi akhir zaman. Begitu dia dilantik menjadi Nabi, orang-orang pada masa itu sampai kiamat nanti harus menerima dia menjadi nabinya. Nggak punya alasan tuh tidak menerima. Makanya orang yang tidak menerima Nabi Muhammad SAW tidak dibenarkan. Mereka disebut dengan orang kafir. Kafir itu maksudnya menutup diri. Sama halnya analoginya gini, kau tidak bisa menolak sinar matahari. Nggak bisa kau tolak. Kemanapun kau sembunyi, kau akan kena sinar matahari. Apa yang bisa kau lakukan? Kau tutup dirimu dari sinar matahari. Entah dengan tenda, entah dengan payung, atau dengan apapun itu. Yang bisa kau lakukan itu. Tapi menolak sinar matahari, kau nggak akan bisa. Karena sinar matahari itu sifatnya mutlak untuk seluruh makhluk di alam semesta. Begitu juga Nabi kami. Nah, ketika kau menolak matahari itu tadi dengan payungmu atau benda apapun tadi, maka kau tidak mendapat manfaat dari matahari. Bukan matahari yang tidak berikan kau manfaat, tapi kau yang menolak. Kau yang tidak mau manfaat dari matahari karena kau menutup dirimu. Begitu juga Nabi kami, maka dikatakan kecuali mereka yang tidak mau. Kau yang nggak mau masuk surga karena kau tutup dirimu. Gitu loh. Kau yang menutup dirimu. Kalau kau menerima, kalau kau tidak menutup dirimu, ikuti dia. Ketika kau menjadi iman, menjadi Islam, mengikuti Nabi Muhammad SAW, adakah perintah-perintah yang disampaikan Nabi yang tidak sesuai dengan kemanusiaan? Tidak ada. Yang diperintahkan Nabi kepadamu, yang pertama, setelah kau Islam, kau itu salat, kau puasa di bulan Ramadan, kau berzakat, kau berhaji jika kamu mampu, berbakti kau kepada kedua orang tuamu, berbuat baik kau kepada tetanggamu. Sampai Nabi kami, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana untuk mengetahui seseorang itu baik atau tidak? Apa kata Rasulullah? Tanya tetangganya, katanya. Tanya jirannya. Kalau tetangganya mengatakan dia baik, saksikanlah dia baik. Kau lihat langkahnya. Kalau kau sering melihat dia keluar masuk masjid, maka persaksikanlah dia ada orang baik. Makanya ayat-ayat dulu dalam Al-Quran itu perintah perang. Itu dalam kondisi perang. Kalau kalian paham grammar bahasa Arabnya, ketika dikatakan perangilah orang-orang kafir, itu pengertian dalam kondisi perang itu berhadapan antara kita dengan musuh. Di luar dari situ tidak ada. Contoh gini ya, ini maaf. Tapi teman-teman Kristen mengelak mengatakan ini adalah sebuah perumpamaan. Sebagian mengatakan ini begini-begini. Contoh dalam Lukas 14 nomor 26. Aku nggak percaya Yesus pernah katakan ini, nggak percaya kok. Maaf ya, ini karang-karangan Lukas gini, merusak ajaran Yesus. Masa Yesus pernah bilang jika seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki dan perempuannya, bahkan dirinya sendiri, maka dia tidak layak menjadi muridku. Gak mungkin Yesus ngomong kayak gini. Tapi kita kaji lagi apa tujuan Lukas mengatakan ini. Tujuan dia apa? Untuk menjatuhkan pengajaran-pengajaran dari Yesus itu sendiri. Dan banyak ayat-ayat yang tidak masuk akal lagi. Contoh Matius 10 nomor 34-36. Jangan kamu menyangka aku datang ke dunia ini membawa damai. Aku datang untuk membawa pedang. Aku datang untuk memisahkan seorang anak dari ibunya, seorang anak dari ayah dari anaknya, seorang suami dari istrinya, dan musuh orang itu adalah seisi rumahnya. Masa seperti itu pengajaran dari Yesus? Tapi katanya ajaran kasih, tidak masuk akal gitu loh. Jadi apa yang menjadi pemahaman teman-teman Kristen ini sulitnya itu begini. Kalian mendapat informasi tentang Islam dari orang yang membenci Islam.
Kalian nggak mau jujur terhadap ilmu. Apa jujur terhadap ilmu? Coba kalian baca Quran itu terjemahannya. Jujurlah kalian baca dari surah Al-Baqarah, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Adakah narasi dari Quran sesuai dengan apa yang disampaikan para penghujat Islam? Kujamin tidak ada. Tapi ketika kalian jujur baca kitab Bible ya, dari Kejadian sampai Wahyu, akan muncul kebimbangan dalam hati kalian. Masa sih gini? Masa sih gitu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Karena kalau kamu masih membaca di kitab Matius, Markus, Yohanes, masih baik-baik saja. Bible itu aku udah pernah baca sampai selesai, bertahun-tahun aku belum baca Bible, masih baik-baik saja. Tapi begitu masuk ke tulisannya Lukas dan surat-suratnya Paulus, buyar tahu. Rusak. Ibaratnya begini, awalnya kita berjalan-jalan di taman, ya kan, itu Matius, Markus, Yohanes. Tapi begitu kita sampai ke tulisan Lukas dan juga tulisannya Paulus, kita seakan-akan tercampak ke jurang. Apa ini? Kok jadi kayak gini? Bang Far, Kok berbeda ini gitu? Dan aku tidak mau mengatakan diriku benar. Untuk memastikan aku benar atau salah, tolong baca kitabmu dari Kejadian sampai Wahyu. Aku tidak dapat keuntungan apapun ketika kau baca Biblemu, gak dapat aku keuntungan. Tapi aku berharap kau tahu betul apa isi Biblemu. Nah, setelah itu kamu komparasi, baca Al-Quran, begitu kan? jadi kalau Islam ajaran yang benar dan Islam ialah yang berhak masuk surga, apakah pengikut Yesus tidak akan masuk surga juga ya Bang? Jadi gini ya. Di mana di dalam Bible yang kau yakini perkataan Yesus? Kan sudah jelaskan ayatnya tadi ya Bang. 14 nomor 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, gitu. Iya. Oke, berarti Yesus orang Indonesia. Iya, Yesus orang Indonesia. Bukan lah. Nah, di sini dia salahnya, Kalian menelan bulat-bulat terjemahan. Dan orang-orang yang memiliki kontribusi dalam Kristen tak berupaya memaparkan kitab kalian berdampingan original teks dengan terjemahan. Di sini persoalannya, kalian hanya menelan bulat-bulat terjemahan. Nih ya, ini logika bermain ini ya. Yesus kalau memang benar ada, seharusnya dia adalah orang Yahudi. Karena dia tinggal di tengah-tengah Yahudi, Nazaret dan Galilea. Bahasa orang pada saat itu, ya, bahkan masih ada orang itu menggunakan bahasa itu di Palestina sana, di Yerusalem, bahasa Aramaik. Mereka berbicara dengan bahasa Aramaik. Aramaik ini satu rumpun dengan bahasa Arab, serumpun dia, sama dengan bahasa Ibrani. Itu pun satu rumpun itu dengan Aramaik, satu rumpun dengan Arab. Nah, ada kitab yang katanya perkataan Yesus tertulis dalam bentuk bahasa Yunani. Udahlah tertulis dalam bentuk bahasa Yunani, dikitabkan sampai ke kalian bahasa Indonesia. Cobalah dulu kita pikir. Ini kalau kutunjukkan ya. Ini kutunjukkan ya. Aku tidak berupaya menyerang imanmu, tapi aku berupaya memberikan kau edukasi. Iya. Ini kutunjukkan, ini kau buktinya. Yang gak masuk akalnya terjemahan Makanya aku bilang, kalian belajar sebagaimana aku dulu belajar. Wallahi, aku belajar dulu bukan karena aku benci Kristen atau benci Islam, tidak. Kita buka dalam Matius, itu mengatakan ya, Matius 7 nomor 21. Nih, paralel nih. Bentar ya, aku ambil kursi dulu. Kita tunjuk data nih. Nih ya. Nih. Kan di sini isinya
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Sekarang kita ke terjemahan nih, ke original teksnya. Di sini kata bukan terdiri dari berapa suku kata, Em? Kamu paham kan suku kata kan? Suku kata paham kan? Iya. Terdiri dari berapa suku kata? Kata bukan. Dari satu suku kata kan, yaitu kata bukan kan? Iya. Oke, kita buka nih kata bukan ini tadi. Original teksnya tertulis kata au. Nih, au. Betul, satu suku kata original teksnya. Ya, artinya tidak. Udah, sekarang kita ke kata setiap orang. Setiap orang terdiri dari berapa suku kata, Em? Satu. Dua lah, setiap dan orang. Betul? Dua suku kata. Sekarang kita lihat original teksnya terdiri dari berapa suku kata? Terdiri dari satu suku kata, yaitu pas. Ya, yaitu kata pas. Ingat ya, setiap orang bahasa Yunaninya pas. Sekarang kita terjemahkan, kita gunakan translate. Itulah kemudahan teknologi ini. Translate Indonesia Yunani. Indonesia Yunani. Setiap orang tadi, Em, ya kata setiap orang, setiap orang. Bahasa Yunaninya apa? Kate atomo. Sementara tadi tertulis katanya pas. Setiap, tengok ya, aku hilangkan kata orangnya. Pasti muncul original teksnya itu bahasa Yunani satu suku kata. Kate. Sekarang kata orang. Prosopo. Lantas, bagaimana bisa, ya? Ntar ya, tadi Matius 7 nomor 21. Lantas bagaimana bisa ini? LAI menerjemahkan ini kata pas. Setelah kita kaji tadi di sini ya, pas ya, original teksnya ya, pas menerjemahkan dengan dua suku kata, yaitu setiap orang. Kalau di luar dari terjemahan yang merupakan penjelasan, harusnya dibikin tanda kurung. Jadi orang membaca, orang baca faham. Ini bukan makna dari terjemahan kata, tapi penjelasan dengan tujuan orang faham makna dari kata ini mengarah kemana. Dan itulah yang dilakukan Al-Quran. Tapi ketika Al-Quran memberikan penjelasan seperti itu, teman-teman Kristen malah mengolok-olok, dalam kurung, luar kurung, dalam kurung. Tapi ketika LAI menerjemahkan dalam keadaan dusta, kalian diam-diam saja. Ketika dalam terjemahan saja sudah dapat kebohongan, ketika mau dikembalikan ke bahasa Yunaninya, original teks kitab kalian, hal apa pula yang membuat aku yakin bahwasanya yang tertulis dalam kitab bahasa Yunani itu adalah perkataan dari Yesus yang menggunakan bahasa Arab. Begitu dia emang. Dan tidak ada ilmu sanad, rantai informasi yang menyatakan bahwasanya apa yang tertulis di situ adalah perkataannya Yesus. Tidak ada yang bisa menjamin, gitu loh. Hal apa yang bisa menjamin? Tidak ada. Karena apa? Karena nama si penulis saja yang tertulis dalam Bible kalian gak tahu siapa nama penulisnya. Dan makanya aku bilang, aku dulu berpikirnya gini, sebelum aku Islam ya, wajar nih, pantas nih, ternyata kami Kristen ya
kitab kami tidak pernah berdampingan dengan original teksnya, dan para pendeta pun ya tidak mewajibkan dan mengharuskan teman-teman Kristen mengetahui original teks dari kitabnya. Kalau kami umat Islam, sebodoh-bodohnya umat Islam, sedikit-sedikit kami bisa menerjemahkan meskipun tidak ada original teksnya, sedikit-sedikit ya, seperti wah kan gitu, berarti mengarah ke berarti arti itu, dan kalla sekali tidak. Jadi kalau ada apa saufa ta'lamun ihdin dinas, apalagi kata-kata itu sedikit-sedikit kami tahu, tapi ketika diterjemahkan di luar dari pemahaman disiplin ilmu kami langsung tolak. Bukan ini terjemahannya ini, bukan ini ditoko-tokohi kami ya, atau kata inna sesungguhnya, dan kepemahaman harfiahnya pun kami tahu. Contoh kayak kata inna, huruf alif yang bergaris kasroh jika bertemu dengan huruf nun yang bertasdid, ini menyatakan kesungguh-sungguhan, kebenar-benaran di atas kata sumpah. Makanya bertemu huruf alif bergaris kasroh dengan huruf nun, inna. Dan bahasa Indonesia mampu menampungnya dengan kalimat sesungguhnya. Kami tahu sedikit-sedikit gitu loh. Cuman teman-teman Kristen gak ada. Nah, perihal tentang tafsir nih, ketika Islam itu lagi disempurnakan dan dimudahkan untuk umatnya dengan adanya kitab tafsir, maka teman-teman Kristen itu malah mengolok-olok. Padahal tafsir dari ulama itu ya untuk mengupayakan umat jangan menafsirkan liar. Setiap kepala memiliki penafsiran berbeda, sementara setiap kepala tidak memiliki kapasitas ilmu dan disiplin ilmu. Sementara teman-teman Kristen, kalau kita kaji satu ayat, contoh Yohanes 1 nomor 1, ku minta kau nafsirkannya, beda tafsiran kau sama Kristen berikutnya, kujamin. Ku tanya Kristen ketiga, beda lagi tafsiran Kristen yang ketiga, kujamin. Yang keempat, yang kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, sampai ke 1000 beda-beda ini semua. Beda-beda. Jangankan tentang kita, tentang Tritunggal lain orang Tritung ini. Kalau kita minta kepada mereka memaparkan Tuhan yang Tritung itu, beda-beda semua penjelasannya. Ada yang menganalogikan dengan pulpen, ada yang menganalogikan dengan kertas. Kan tahu kan? Siapa yang menganalogikan dengan pulpen? Si Bumbung. Siapa yang menganalogikan dengan kertas dirobek-robek? Si Rasuli, pendeta Rasuli, coba. Tujuan itu apa? Seperti itu, supaya orang-orang jangan berbicara tentang Islam sesuai dengan isi kepalanya saja, tapi harus memiliki kapasitas ilmu yang mumpuni. Berarti yang memegang kunci yang sebenarnya siapa Bang? Muhammad kah atau Yesus? Surga itu nggak pakai kunci. Berarti nggak pakai kunci loh, bukan kos-kosan surga itu. Jadi gini ya, sebenarnya gini ya, ketika aku baca di dalam Bible dikatakan kunci surga, itu lawak-lawakan itu. Surga itu ya lebih luas dari seluas langit dan bumi. Kalaulah kau punya rumah seluas langit dan bumi, pintunya sebesar apa? Kuncinya sebesar apa? Gitu loh. Jadi maaf ya, ketika ke Bible kalian berbicara tentang kunci surga, aku anggap lawak-lawakan itu. Yang kalian pikirnya surga itu 35 kali 64 meter. Surga itu kehendak. Kehendak siapa? Kehendak dari yang menjadikan surga. Siapa? Kehendak siapa seseorang itu masuk surga? Kehendak dari Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, dia tidak bisa memastikan siapapun masuk surga, tapi untuk orang yang mendapatkan surga itu adalah rahmat dari Allah. Dan dalam surah Al-Ahzab 21 dikatakan, ya, dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah ada suri tauladan yang baik untuk kau tiru bagi kamu yang ingin mendapatkan rahmat dari Allah.
Itu deh. Jadi kalau mau masuk surga ikuti Nabi. Nabi sholat, kalian sholat, jangan joget-joget. Nabi zakat, kalian zakat, jangan bayar perpuluhan atau tarik perpuluhan. Nabi puasa, kalian puasa, jangan makan sekenyang-kenyangnya. Otomatis kau masuk surga. Dan validasi itu diberi, dan janji itu bukan Nabi yang menjanjikan. Karena Nabi manusia, dia nggak punya hak atas surga. Siapa yang menjanjikan itu? Ya Allah yang menetapkan dan menciptakan surga. Di mana tertulis itu? Dalam surah Al-Adab 21. Gimana, Em? Katanya kalau Bible itu banyak ajaran-ajaran dipalsukan. Kata umat-umat dari Islam banyak ajaran-ajaran Yesus dipalsukan. Saya ingin bertanya, di manakah ajaran-ajaran Yesus yang asli itu, Bang? Oke, aku tidak pernah mengatakan ajaran-ajaran Yesus itu dipalsukan. Karena aku sendiri memiliki keyakinan apa yang tertulis dalam Bible itu bukan ajaran dan bukan pula perkataan dari Yesus. Ketika perkataan itu dinisbatkan menjadi kitab suci. Tapi logikanya gini aja. Logikanya gini aja. Yesus ini kan Bani Israel, Yahudi, betul? Betul kan? Iya. Ya, betul. Dia diutus untuk Bani Israel, untuk Yahudi, betul? Iya. Nah, untuk memahami perkataan dia, maka kita harusnya bertanya kepada Yahudi, betul? Ya. Nah, untuk kau mengetahui benar tidaknya apa yang dikatakan atau disangkakan perkataan Yesus dalam Biblemu, tanyakan kepada orang Yahudi. Aku sudah kulik-kulik itu ya, baik dari YouTube maupun dari Facebook atau dari manapun, tidak